Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Pilkada Jendela Demokrasi Indonesia bersama saya Syifa Fauzia. Kali ini kami akan membahas mengenai merebut suara milenial dan kami ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Sumpah Pemuda bagi masyarakat Indonesia. Dan untuk membahas mengenai merebut suara milenial kami sudah hadirkan kedua narasumber kita pada siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Pak Surokim Abdussalam selaku peneliti senior Surabaya Survey Center dan juga Dekan Visip Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum Pak Surokim. Waalaikumsalam Mbak Syifa. Sehat Pak? Salam sehat ya. Selalu baik. Untuk selanjutnya kami sapa Mas Haikal Atik Zamzami selaku Wakil Sekretaris PW GP Ansor bidang riset dan juga kajian strategis. Assalamualaikum Mas Haikal. Waalaikumsalam Mbak Syifa. Sehat Mas Haikal? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Nah, jika kita berbicara mengenai generasi milenial, apalagi ini momen pilkada pada nanti 9 Desember, apakah suara milenial ini mendominasi begitu? Pak Surokim terlebih dahulu. Menentukan. Ya. Apalagi kalau di Jawa Timur ini banyak pilkada yang head to head. Bahkan sekecil apapun kalau posisinya head to head pasti signifikan. Ya. Sementara jumlah milenial sendiri itu 38% yang punya hak pilih. Mulai dari 17 sampai 38. Pemilih pemulanya 7%. 20 tahun sampai 30 tahun agak banyak 20%, sementara yang 31 sampai 38 itu sekitar 10-an. Jadi total 38 dan itu luar biasa kalau posisi head to head, jangankan yang 38% ya. Yang pemula yang 7% ini juga sangat penting. Jadi bicara tentang pilkada sekarang tidak bisa tidak kalau kemudian tidak menarik perhatian segmen pemilih milenial. Penting banget. Penting sekali dan mendominasi. Baik Mas Haikal, ada tambahan atau tanggapan? Ya, memang betul. Kalau kemudian bahasanya itu pasti begini. Kalau kemudian mampu merebut hati milenial itu paling tidak sepertiga menang sudah. Sepertiga menang. Artinya tapi pemilih milenial itu memang seksi dan memang unik. Mungkin itu yang akhirnya banyak juga pihak bahkan raksasa-raksasa teknologi kan berebut bagaimana pemetaan milenial begitu. Bahkan sekarang sudah lebih maju ke Gen Z-nya nanti begitu pemetaannya. Kira-kira begitu Mbak Syifa. Jika kita berbicara mengenai Gen Z dan juga milenial, di sini ada beberapa hasil riset yang menyatakan bahwa karakteristik dari milenial dan juga Gen Z ini memiliki karakteristik yang sedikit apatis begitu terhadap politik. Bagaimana tanggapan Mas Haikal? Ya, kalau dikatakan apatis sendiri tidak sepenuhnya betul. Artinya kalau kemudian memang tidak tertarik terhadap politik itu iya, tapi kalau dikatakan apatis kurang sepakat. Karena indikasinya begini, kalau kami pernah melakukan riset, ya memang sudah agak kadaluarsa ya. Tapi itu kami yakin kalau trennya akan semakin naik. Kami 2018 melakukan survei itu bahwasanya top of mind topik yang disukai milenial di Jawa Timur itu adalah ekonomi. Yang kemudian politik itu baru nomor 3, nomor 4 begitu. Artinya mereka bukan apatis ya, akan tetapi mereka itu kurang tertarik ngobrolin tentang politik praktis. Indikasi yang kemudian berbalik kalau dikatakan apatis itu adalah kita tahu lah kemarin ada UU Omnibus Law dan lain sebagainya, itu yang ramein anak-anak milenial bahkan Gen Z itu. Artinya mereka tidak walaupun ya yang mendominasi adalah premannya Twitter katanya Ismail Fahmi itu para K-popers itu ya. Nah, akan tapi mereka dengan wacana-wacana politik kekinian apalagi pilkada itu mereka aware karena mereka generasi yang connected. Tiap hari terus dapat informasi mereka melalui media sosial. Nah, akan tapi ya ini kemudian yang menjadi uniknya di sana mereka ini tidak begitu tertarik, tapi mereka juga tidak apatis begitu. Itu yang akhirnya menjadi karakter milenial ini unik. Beda lagi nanti kalau Gen Z-nya gitu ya. Itu mungkin Mbak Syifa. Iya, Pak Surokim mungkin ada tambahan? Ya benar. Jadi memang kalau mau ditambahin mereka itu kritis sih, ya cenderung independen. Bahkan dalam konteks politik itu
dia butuhnya itu personal engagement. Jadi ini pemilih yang sulit, pemilih yang unik, tapi ya tadi seksi dan tidak mudah dipegang. Itu dikatakan pemilih yang rumit, tapi menantang karena mereka terpaan informasinya kuat, akses ke informasi juga tinggi, pergaulan juga menentukan. Jadi memang swing mereka itu cukup tinggi. Jadi kadang-kadang memang politisi mengeluh, ini urusan suara yang sulit menjadi strong voter gitu ya. Dia cenderung menjadi swing voter. Tapi dalam posisi tertentu, kritisisme anak muda milenial itu bisa menentukan karena mereka itu kadang-kadang bisa menjadi influencer ya, terutama bagi teman-teman sepergaulannya. Bahkan kecenderungan di urban area itu mulai tersaingi peran orang tua itu dengan peran teman. Jadi ketika disurvei itu lebih banyak mana terpengaruh oleh bapak ibu atau teman sepermainan. Itu milenial yang 21 sampai 30 itu hampir mendekati angkanya. Memang kalau di rural memang tingkat kepatuhannya lebih tinggi, tapi kalau di kota sudah mulai ada kecenderungan berubah. Dan itu yang membuat kenapa kemudian segmen pemilih ini itu gampang-gampang susah. Jadi variabel yang mempengaruhi perilaku politik mereka itu kian kompleks dan susah untuk kemudian mereka menjadi strong voter. Variabel yang dipertimbangkan kian banyak. Itu yang membuat pening ya bagi semua kandidat termasuk tim sukses. Tapi menantang. Tapi sejauh ini kandidat atau calon pasangan ini melakukan strategi yang seperti apa? Apakah sudah tepat begitu Pak untuk menyasar generasi milenial atau Gen Z? Ya, kian sulit karena mereka butuh personal touch tadi. Yang saya bilang mereka cukup sulit didekati melalui pendekatan yang sifatnya massa gitu. Jadi dia butuh sentuhan yang sifatnya personal. Individualisme mereka kian tinggi. Sehingga siapa yang paling banyak bisa menyapa, dalam bahasa Jawa itu memegang pundaknya mereka. Itu yang punya kecenderungan untuk bisa punya personal engagement tadi. Dan menjangkau 38% pemilih yang demikian besar, apalagi kalau di Surabaya itu ada 2,1 juta, itu kan bukan persoalan yang gampang. Di tengah situasi pandemi di mana keterbatasan untuk physical distancing juga cukup tinggi, sehingga memang ini yang membuat situasi untuk mendekati milenial itu butuh kecerdasan dan keuletan menurut saya. Iya, Mas Haikal? Ya, kalau kemudian memang, jadi yang kalau berbicara tentang pilkada dan juga pola gerakan tim ses untuk kemudian merebut hati milenial yang memang signifikan betul untuk menjadi faktor kemenangan, penentu kemenangan itu memang ya butuh kreativitas tinggi, Jadi tidak kemudian semua visi misi yang kemudian kalau kita baca ya konvensional ya sebenarnya ya, kebanyakan konvensional. Nah itu kemudian bisa masuk dan menjadi top of mind, merebut top of mind pemilih klaster milenial. Dan lagi ini yang menarik, jadi ada survei punyanya Deloitte kalau nggak salah itu di 2019, global sih sebenarnya. Tapi yang jelas, yang menarik di sana salah satu key findingnya itu adalah dikatakan bahwasanya milenial ini menentukan pilihannya itu ketika di bilik suara. Itu. Jadi gimana mereka kemudian akhirnya artinya siapa yang kemudian paling mudah diingat oleh milenial ketika akan mencoblos, itulah yang akan mendapatkan kemenangan dari segmen milenial. Nah, bagaimana nantinya tim ses itu bisa betul-betul merebut top of mind milenial ini. Jadi membranding paslon itu memang harus bisa merebut top of mind milenial, sehingga ingatan-ingatan sekilas ingatan-ingatan sekilas itu nantinya muncul ketika milenial ini menentukan pilihannya saat di bilik suara. Itu yang menarik di sana, Mbak Siva. Iya, tapi kalau di Indonesia sendiri, apalagi di Jawa Timur, bagaimana Mas Haikal kondisinya? Ya, kalau mungkin bisa di cross check nanti ke Mas Rokim, Pak Rokim, bahwasanya tingkat partisipasinya juga tinggi. Artinya juga tinggi dari angka 38 sampai 41 itu kalau saya melihat di beberapa daerah itu ada sampai yang sebegitu. Itu artinya
nantinya kalau mereka itu memilih, tentunya akan sangat signifikan kepada pemenangan paslon. Nah, tapi itu lagi, sekali lagi, siapa yang kemudian mampu. Milenial itu salah satu kebutuhan milenial adalah achievement. Jadi benar katanya Pak Rocky bahwasanya ya personal engagement itu penting di sana. Bahwasanya mereka itu butuh achievement. Kami ini banyak loh. Kami ini penentu apa namanya masa depan. Nah, artinya siapa yang kemudian bisa mengengage kami dengan memberikan ruang-ruang, memberikan trust dan memberikan macam-macam itu nantinya akan menjadi top of mind milenial, kira-kira begitu. Baik, Mas Haikal dan juga Mas Pak Rokim, nantinya kita masih akan membahas mengenai bagaimana merebut suara milenial di Pilkada tahun 2020 setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, warga NU khususnya warga Jawa Timur, bertepatan dengan peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober, saya Marzuki Mustamar mengucapkan kepada semuanya, para santri, para kiai, kaum muslimin rahimakumullah, selamat memperingati Hari Santri Nasional. Semoga dengan memperingati Hari Santri, kita benar-benar hari santri. Kita benar-benar menjadi santri. Senantiasa thalabul ilmi, terus memperdalam, memperluas wawasan keilmuan, dan terus meningkatkan skill kita, keterampilan dan kemampuan kita, agar dengan peningkatan skill itu para santri bisa berkiprah dengan lebih maksimal. Dan jangan lupa, dimanapun santri mesti punya sifat nasionalis. Dari dulu santri sadar tentang kewajiban bela agama dan bela negaranya, tentang kewajiban mencintai Rasulnya, juga mencintai tanah airnya. Semoga saya, panjenengan semua semakin menjadi santri, semakin barokah, Indonesia semakin maju. Insya Allah, santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang, menyampaikan selamat kepada para santri. Hari Santri Nasional tidak serta-merta ada tanpa peran kiai, tanpa peran ulama. Dengan semangat yang dikibarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hubbul Waton Minal Iman, adalah menjadi roh perjuangan para santri di negeri ini. Oleh karenanya, santri Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus ini menjadi bagian dari upaya santri membangun harmonisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, selamat Hari Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Pilkada Jendela Demokrasi Indonesia. Masih bersama saya Syifa Fauzia dan masih bersama kedua narasumber kita, yaitu ada Pak Surokim dan juga Mas Haikal. Mas Haikal dan juga Pak Surokim, jika kita membahas mengenai generasi milenial ataupun Gen Z, kira-kira bagaimana sih pemimpin yang menjadi kriteria dari generasi milenial ataupun Gen Z? Pak Surokim. Ya, generasi milenial itu salah satu tipikalnya kan dia terpelajar. Dia tingkat pendidikannya bisa dikategorikan menengah. Karena itu kecenderungan dia untuk menjadi pemilih rasional itu potensial. Kalau pemilu-pemilu 10 tahun yang lalu, faktor psikografis, faktor sosiologis itu dominan, sekarang itu mulai pertimbangan-pertimbangan sifatnya rasional. Sehingga anak-anak muda yang tadi saya bilang memiliki tingkat pendidikan menengah tadi, ada kecenderungan menjadi pemilih kritis. Pemilih kritis itu ada mempertimbangkan hal-hal yang tidak hanya sifatnya sosiologis, psikologis, tapi juga rasional ekonomis. Dan itu yang kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan seperti kompetensi, kapasitas, kapabilitas, visi-visi program, termasuk di dalamnya isu-isu perubahan itu menjadi hal-hal yang sebenarnya dinantikan oleh anak-anak muda itu. Jadi mereka tidak hanya mempertimbangkan mungkin secara fisik gitu ya, tapi juga ininya, kemampuannya, kompetensinya. Dan itu yang membuat kemudian kenapa tipe pemimpin yang disukai anak muda itu kian kompleks kriterianya itu. Jadi tidak hanya soal ganteng dan cantik gitu. Banyak artis yang kemudian menekat ikut di pilkada itu tidak terpilih, bisa jadi karena popularitas ya, tapi begitu di elektabilitas drop jauh dia, karena pertimbangan ya mulai mempertimbangkan isi otaknya tadi, kapasitas dan kompetensinya itu. Karena itu ya tadi, ini pemilu yang tidak mudah, pemilu yang sulit, apalagi ada konteks pandemi, COVID. Jadi kalau orang bilang gimana ya KPU apakah mungkin bisa dapat 50%? Jangankan 77,5% targetnya dia, tapi kalau dia bisa 45 saja saya sudah jempolin itu. Dan menurut saya optimisme itu harus juga dibarengi dengan hal-hal yang realistis ya. Menurut saya angka 78 itu normal situasinya. Tapi kalau situasi begini ini mestinya ya targetnya jangan tinggi-tinggi ya. Target yang masuk akal saja. 55% itu sudah hebat. Kalau jatuh sampai 45-40 normal, pilkada normal, coba dilihat itu tren data itu. Tingkat partisipasi pilkada itu normal, tidak ada pandemi, itu rata-rata 50-55%. Kalau kemudian situasinya pandemi masih optimis seperti itu, sekarang ditanyakan ikhtiarnya kayak apa, cara-caranya kayak apa. Apa progresivitas KPU sebagai penyelenggara bisa yakin bahwa akan bisa tembus di atas 60% itu. Nah, kita pengen tahu, publik pengen tahu, kalau mereka ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, mungkin, tapi melawan situasi di mana pandemi itu juga memberi tekanan. Orang kemudian masih mementingkan safety, security, begitu, ya mestinya harusnya realistis ya menurut saya. Ya. Mas Haikal. Iya, memang effort pemerintah itu saat ini sedang diuji ya, apalagi dengan momentum pilkada serentak seperti ini. Tapi bagi paslon tentunya tim ses dan lain sebagainya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Artinya kalau memang harinya effort dari penyelenggara pun juga mantennya itu juga harus sinergi. Artinya saya melihat juga manten paslon pilkada saat ini itu juga saya katakan aji mumpung memang diperbolehkan begitu ya, diperbolehkan untuk melanjut pilkada memang begitu. Akan tetapi tentunya perlulah dieksplor itu cara-cara kreatif yang kemudian bisa tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang kemudian memang surveinya orang lebih mementingkan safety begitu. Orang jelas takut berkerumun dan lain sebagainya, akan lebih takut tentang bahaya pandemi daripada yang lainnya. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya effort dari mantennya sendiri, tidak hanya dari KPU tapi mantennya sendiri itu untuk bisa mengekspor kreativitas sehingga nanti yang milih itu betul-betul
partisipasinya tinggi. Iya. Karena memang gimana, sekarang nggak bisa kampanye massa, nggak bisa bikin dangdutan, ada yang dangdut itu ada yang bikin konser itu pun Iya. yang ya dibeli habis kan begitu. Nah itu yang kemudian menjadi catatan dari manten-manten juga harus melakukan effort lebih. Iya, sehingga para kandidat juga harus menyesuaikan bagaimana Betul. keinginan dan kriteria dari generasi milenial begitu ya. Betul, betul. Lalu Mas Haikal ataupun Pak Surokim, apakah ada cara kreatif yang kira-kira bisa menarik para milenial ataupun Gen Z ini untuk datang ke TPS dan mencoblos pilihannya begitu? Kalau saya sih sebenarnya ya itu tadi ya realistis saja. Kemudian kalau KPU saya sepakat Pak Rusrokim, kalau kemudian mau menentukan target itu mbok yao yang realistis Iya. begitu. Akan tapi ya bagaimanapun sebenarnya budgetnya, mohon maaf, jadi budget untuk kampanye sekarang kan sebenarnya lebih efektif dan efisien sebenarnya, karena semuanya bisa lewat digital. Iya. Akan tapi bagaimana kita mengeksplor cara-cara kreatif untuk bisa mengengage milenial terutama, tapi tidak hanya milenial, untuk kemudian mau datang ke TPS. Apa menariknya TPS saat ini begitu dalam kondisi pandemi seperti ini, ekonomi yang sedang lesu dan lain sebagainya, itu menariknya datang ke TPS selain satu bayang-bayang tadi ketakutan Iya. tertular COVID, virus iya. begitu kira-kira Mbak. Iya. Pak Surokim, mungkin ada tambahan Pak, cara kreatif yang seperti apa yang kira-kira bisa menarik para generasi milenial ataupun Gen Z? Ya, pertanyaan yang paling mendasar itu kan begini, milenial datang ke TPS itu get what kan gitu, mendapat Dapat apa apa dia saya itu? di sini begitu ya Iya, Pak ya? itu pertanyaan yang paling mendasar dan memang harus dijawab baik oleh paslon maupun penyelenggara dalam situasi sulit seperti ini. Memang kalau konteksnya physical distancing, menurut saya seharusnya masa kampanye ini memang ada perubahan yang signifikan ya untuk perang udara, maksudnya pertempuran di udara, non physical gitu ya, tidak pertemuan tapi pertemuan daring atau pertemuan maya. Tapi juga sepi-sepi saja itu rasanya sampai sejauh ini ya kampanye ini. Pemberitaan Jadi juga bayangan saya waktu itu euforia atau mungkin kegembiraan, happy atau namanya pesta pemilu itu kan pesta. Iya. Itu dari darat dipindah ke udara. Ternyata tidak mudah. Faktanya juga tidak tidak gampang memindahkan euforia itu ke udara. Yang kita nikmati justru di udara itu ya konflik, olo-oloan dan saling memblack campaign gitu ya. Urusannya tidak lagi kemudian bisa fungsional. Bagaimana kita bisa mendorong agar kemudian bisa lebih dewasa, tapi faktanya kanan kiri malah jauh lebih gaduh dan riuh ya untuk urusan begitu itu. Saya tidak bukan pesimis ya urusan begitu, tapi memang butuh kreativitas. Lagi-lagi ini soal kreativitas. Dan mematik milenial datang ke TPS itu juga bukan persoalan gampang menurut saya. Harus ada istilahnya perubahan mindset bahwa pemilu kita safe, pemilu kita aman. Itu gimana caranya supaya nanti pada 9 Desember ya syukur-syukur ya, moga-moga tangan Allah kuasa ilahi itu campur tangan sehingga nanti terus situasinya bisa menjadi hijau. Kalau situasinya hijau, saya bisa optimis 55%. 55%. Ya, 50%. Tapi kalau situasinya balik ke coklat apalagi menjadi merah, rasa-rasanya orang pasti menimbang soal itu. Daripada saya ke TPS ada apa-apa, mending saya di rumah. Atau mungkin kalau jalan tengah, ya TPS berjalan itu. Ya itu kan sampai sekarang juga belum ada diskusi apa-apa. Bagaimana cara menjemput pemilih dari rumah, sebagaimana yang dilakukan di rumah sakit kan gitu. Padahal ini cara meningkatkan partisipasi. Orang boleh membanding, Korea kok bisa Pak? Ya mereka punya vote by letters ya, mereka bisa ngirim pos. Mengirim surat ya. Iya, macam-macam. Di Indonesia tidak bisa itu. Makanya cara terbaik ya memang keliling daerah sesuai dengan TPS-nya itu. Tapi apakah ini sudah diperbincangkan dalam rangka mengantisipasi itu? Kan belum.
belum ada juga yang kemudian menginisiasi soal itu. Tapi saya punya harapan jika memang optimis seperti itu, mestinya yaitu yang dimaksud dengan cara-cara kreatif. Atau membuat daya tarik gimana supaya kemudian TPS itu bisa mematik milenial datang ke sana. Apakah pakai lomba atau insentif apa kayak orang Indonesia sebenarnya urusan gitu tuh cerdas Mas Eka, banyak kreativitasnya ya, Pak, ya, mungkin ya. Tingkat TPS itu. Tapi kan masa begitu dipasrahkan pada kreativitas TPS. Kita kadang-kadang salut ya dengan dana yang terbatas, beberapa TPS itu bisa kreatif macam-macam. Nah, ini inisiasi lokal, tapi inisiasi penyelenggara seperti apa? Nah, harapan-harapan seperti itulah yang mungkin penting ya bagi kita supaya kemudian menurut saya yang paling utama bagaimana caranya supaya pemilu ini tidak menakutkan itu. Baik Pak Surokim dan juga Mas Haikal, nantinya kita masih akan membahas mengenai bagaimana merebut suara milenial setelah yang satu ini. S2 Keperawatan UNUSA, satu-satunya magister keperawatan swasta terakreditasi B di Jawa Timur. Didukung tenaga profesional dan fasilitas yang lengkap, S2 Keperawatan UNUSA siap menghadapi tantangan global di bidang kesehatan. Daftar segera dan dapatkan kemudahan biaya kuliah. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Q. Rasa ayam kecap. Bumbu ayam kecap yang meresap sampai ke dalam bikin tambah gemes. Mie gemes praktis langsung dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 tidak hanya menyerang Indonesia, tetapi juga dunia. Kita dituntut untuk tetap menjadi kuat dan sehat. Disinilah peran Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Seluruh staf dan tenaga kesehatan terus menghimbau kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun ini, kita merayakan Hari Santri Nasional dengan cara yang berbeda. Semua perayaan Hari Santri dilakukan melalui daring dari rumah. Di Hari Santri ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada harta yang lebih berharga dibanding kesehatan. Marilah kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar sebagai ikhtiar dalam menanggulangi COVID-19. Kami dari Direksi Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. French fries 2000. Snack kentang pilihan dicocol dengan saus sambal yang menggoda. Harga 2000 sih lebih banyak. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. French fries 2000. Snack kentang pilihan dicocol dengan saus sambal yang menggoda. Harga 2000 sih lebih banyak. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Pilkada, Jendela Demokrasi Indonesia. Masih bersama saya, Syifa Fauzia, dan juga masih bersama Pak Surokim, selaku peneliti senior Surabaya Survey Center, dan juga sekaligus Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, dan juga kami masih bersama Mas Haikal Atiq Zamzami, selaku Wakil Sekretaris PWGP Ansor, bidang riset dan juga kajian strategis. Mas, kalau misalnya
pemilihannya ini e-voting bagaimana? Apakah memungkinkan atau bagaimana Pak Surokim atau Mas Haikal? Pak Surokim aja. Ya. Menurut saya kayaknya kita masih butuh waktu ya. Infrastruktur kita belum siap, kultur ke arah sana juga belum siap. Resiko terjadi gangguan terhadap teknologi itu, KPU sudah berkali-kali ya mencoba untuk e-voting aja, tidak pernah berhasil sampai sekarang. Jadi itu juga bukan kesalahannya KPU, tapi memang infrastruktur juga cukup, karena ketimpangan daerah ya, terutama kita punya daerah yang ekstrim, rural itu jauh di gunung-gunung sana, itu jangankan soal sinyal ya, itu sulit lah ya, tidak terjangkau. Tapi di satu sisi kita punya daerah urban yang sangat maju, dan bahkan mungkin tingkat akses dan kemajuannya sama dengan negara-negara Eropa. Jadi kita punya ekstremitas begitu, itu yang membuat kemudian pilihan e-voting untuk pemilu kita itu di daerah urban dan daerah rural itu juga perlu dipikirkan. Dan untuk sementara ini memang saya setuju belum memungkinkan untuk itu. Jadi lebih baik konsentrasi di pemilu manual saja. Ikhtiar-ikhtiar yang manual tadi diperbanyak karena memang itu yang paling aman dan paling safe. Ya, Mas Haikal mungkin ada tambahan? Ya, selain memang disparitas infrastruktur yang ekstrim kata Pak Surokim tadi itu, memang saya lebih sepakat kalau kemudian baik penyelenggara ataupun juga manten paslon itu konsentrasi pada bagaimana mereka mengoptimalkan effort untuk kemudian, karena pertarungannya itu sekarang double. Bagi saya double itu kenapa? Mereka selain harus juga merebut top of mind daripada pemilih, mereka juga harus mampu mendorong partisipasi untuk datang ke ke TPS. Artinya percuma bisa merebut top of mind tapi partisipasi jeblok gitu kan gitu. Artinya mereka dalam baik penyelenggara maupun manten atau paslon tadi itu, kandidat itu ya harus betul-betul memanfaatkan dan mengoptimalkan yang namanya digital saat ini. Saya rasa memang COVID menjadi common enemy saat ini. Kalau kemudian berbicara potensi ya, ini secerca harapan. Kalau kemudian ngomong ada nggak sebenarnya secerca harapan untuk kemudian kita bisa nge-push ini yang namanya tingkat partisipasi pemilih ataupun juga bagaimana merebut hati milenial itu sendiri. Saya masih melihat ada celah walaupun itu hanya secercah ya. Bagaimana sebenarnya milenial itu memiliki mindset ya, PD-nya milenial itu kan kadang-kadang over begitu Pak ya. Kami ini muda dan antibodi kami masih bagus Pak. Itu kan juga menjadi menjadi secerca harapan untuk. Yang kedua kemudian masyarakat sebenarnya sudah agak bosan ya dengan pemberitaan COVID dan lain sebagainya. Buktinya pasca PSBB selesai begitu ditutup itu jangan kemana-mana, Surabaya aja itu. Kalau jalan-jalan di Masjid Agung itu nggak ada rasanya physical distancing, itu nggak ada. COVID udah selesai kayaknya begitu. Akan tetapi itu mungkin kemudian bisa menjadi secerca harapan baik bagi penyelenggara maupun paslon. Tinggal tugasnya sekarang bagaimana mengelola isu-isu yang kemudian itu ramah milenial dan juga nyambung dengan visi-visi perubahan milenial itu, yaitu tadi kalau dikatakan singgungan personalnya itu sebenarnya lebih kepada ekonomi sebenarnya. Kalau melihat dari kalau kemudian tidak ekonomi, salah satu indikatornya saya kalau melihat irisannya adalah Omnibus Law itu kan berkaitan dengan ekonomi jelasnya. Ini dan itu yang banyak protes itu anak-anak milenial gitu, anak-anak milenial. Ini akan jelas berdampak bagaimana pekerjaan kami. Kemarin demo masuk SKCK nggak bisa dapat pekerjaan dan sebagainya. Itu akan semakin menyinggung emosi, personal engagement dari tadi. Nah, itu kemudian kalau bisa dikelola oleh tim ses ataupun juga paslon bahkan KPU sebagai penyelenggara, saya rasa masih ada secerca harapan untuk kemudian paling tidak bisa mencapai 55% katanya Pak Rokim tadi itu. Tinggal bagaimana mengelola perang udara yang lebih keren lah kira-kira, lebih menarik. Karena betul yang dikatakan Pak Rokim tadi, kalau perang udara saat ini itu memang ya masih konvensional begitu.
visi misi dipublish di apa medsos begitu aja. Tidak kemudian bagaimana menggunakan medsos ini menjadi sarana ruang publik bagi apa milenial terutama yang menjadi topik bahasan kita saat ini. Kira-kira begitu. Baik, Pak Suroki, mungkin closing statement, poin-poin yang akan disampaikan kepada pemirsa, Pak. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih milenial tadi memang kita merasa akan sulit ya, tapi itu challenge itu sepanjang penyelenggara itu bisa mengkoneksikan dengan kepentingan anak-anak muda, rasanya mereka itu bukan tipikal orang yang apatis sebenarnya. Sebenarnya mereka punya kepedulian, asalkan ada koneksi dengan kepentingan dirinya. Nah persoalannya apakah pemilu penting bagi anak-anak muda? Sepenting Omnibus Law tadi, karena Omnibus Law tadi mereka tergerak karena ada kepentingan ekonomi. Nah sekarang pilkada ini ada enggak kepentingan itu yang bisa dikoneksikan dengan apa istilahnya pikirannya anak-anak muda bahwa kalian tuh loh bisa menjadi isu-isu perubahan, isu-isu tentang masa depan, tapi menurut saya relevan ya untuk kemudian dikoneksikan ke mereka supaya kemudian mereka tergerak lah secara sadar gitu. Inilah saatnya menyelamatkan dan membantu negara kan kasarannya begitu ya. Baik, Mas Haikal closing statement. Kalau saya simpel, jadi selain kandidat itu harus menyelami betul dunia milenial, karakter milenial, perilaku milenial dan pola pikir milenial, itu juga mereka harus melibatkan milenial. Impossible, nothing us without us. Artinya ngomongin milenial, mau merebut hati milenial harus libatkan milenial. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini Pak Surokim selaku peneliti senior SSC dan juga Dekan Visip UTM, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Mas Haikal selaku Wakil Sekretaris PWGP Ansor bidang riset dan juga kajian strategi. Semoga nantinya Pilkada tahun 2020 nanti yang akan dilaksanakan 9 Desember tahun 2020 bisa lancar dan bisa merebut hati suara milenial. Baik, saya Siva Fauzia pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.